Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medotus Sena di channel ini. Dan kali ini saya akan kembali membahas tentang pramuka. Namun berbeda dengan materi sebelumnya, sekarang saya akan bahas tentang fungsi dan peranan pramuka dalam proses pendidikan bangsa. Let's check it out. Saya akan membahas tentang fungsi dari organisasi pramuka. Sebagai sebuah organisasi, Gerakan Pramuka memiliki fungsi. Fungsi Gerakan Pramuka tersebut selaras dengan tugas pokok Gerakan Pramuka. Fungsi Gerakan Pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMO. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non formal, Gerakan Pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Untuk mencapai tujuan pramuka tersebut, terdapat 4 usaha yang meliputi 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka. 2. Pengembangan pramuka. 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan 4. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah peranan pramuka dalam proses pendidikan bangsa. Apa saja sih peranan pramuka yang dapat kita ketahui yang berdampak pada pendidikan bangsa? Dan sekarang saya sudah mengumpulkan data dan menemukan 10 peranan penting organisasi pramukaan dalam pendidikan bangsa. 1. Sebagai wadah pendidikan karakter muda. Kepramukaan adalah sebuah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Sementara itu, Gerakan Pramuka adalah lembaga pendidikan yang sifatnya melengkapi dan memenuhi pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di rumah dan juga di sekitar sekolah. Di mana fungsi pendidikan ini belum dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. Kegiatan kepramukaan ini dilakukan dan dipimpin oleh para anggota pramuka tersebut. Kegiatan ini diisi oleh kegiatan-kegiatan yang positif, inovatif, dan produktif sehingga bisa menjadi wadah pendidikan karakter mereka sendiri. Kedua, membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi. Sesuai dengan judulnya, lambang Gerakan Pramuka yaitu nyiur dan kelapa yang merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Pramuka dapat membentuk peserta didik untuk mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekelilingnya. Hal ini berarti kepramukaan sangat berperan dalam mencetak generasi muda dan mampu berdamping dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk lingkup dunia. Tentu, karakter seperti ini akan sangat baik untuk dimiliki agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang percaya diri di tengah negara-negara besar yang ada di dunia ini. Yang ketiga, menciptakan karakter penuh tanggung jawab. Kepramukaan juga mengajarkan peserta didik untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ketika kita dewasa, kita sering melihat begitu rendahnya rasa tanggung jawab generasi muda yang tampak dari kebiasaan mereka untuk tidak berpikir panjang, tidak berani berpendapat, bahkan berani berbohong untuk menghindari dari hukuman. Tentu sikap-sikap ini yang sangat buruk bagi perkembangan karakter bangsa kita. Namun dengan adanya pramuka, peserta didik akan diajarkan ketegasan dan keberanian untuk berani bertanggung jawab dan berani menerima konsekuensi dari apapun yang telah mereka lakukan serta dapat dipercaya dan juga bisa diandalkan. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu dasar atau acuan dari Gerakan Pramuka adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam bab 2 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pasal 4 tahun 2009 yang berbunyi, Gerakan Pramuka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian dan berbudi luhur. Oleh karena itu, melihat acuan dari gerakan kepramukaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa salah satu peran kepramukaan dalam pendidikan di Indonesia adalah menanamkan rasa takwa pada diri peserta didik yang akan tampak dari kepribadian dan akhlak mereka sebagai generasi penerus bangsa. Yang kelima,
membentuk watak dan akhlak yang mulia. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, dalam anggaran rumah tangga, Gerakan Pramuka disebut bahwa semua kegiatan Gerakan Pramuka diarahkan untuk membina watak, kepribadian, dan akhlak dari para anggotanya sendiri. Semua hal tersebut dibentuk melalui kegiatan pengamalan moral Pancasila, pemahaman sejarah perjuangan bangsa, dan kesadaran berbangsa, bernegara, dan lain sebagainya. Dan yang keenam adalah menumbuhkan rasa percaya diri akan kebangsaan. Dengan kegiatan berkepramukaan juga dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan pada generasi muda. Mereka tidak gentar berada di tengah-tengah kemajuan peradaban dan percaya diri membawa identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan kepercayaan diri ini, para generasi muda akan lebih berani berkarya dan maju menunjukkan dirinya kepada dunia. Hal ini tentu akan membuat Indonesia bisa lebih disegani di kancah internasional. Yang ketujuh, ada meningkatkan keterampilan bekerja sama. Kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan didominasi oleh kerjasama kelompok. Alih-alih bekerja sendiri-sendiri, hal ini tentu akan bermanfaat untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama. Bagaimanapun, kemampuan bekerja sama dengan orang lain merupakan keterampilan yang sangat penting untuk kehidupan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan fitrah manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial dan slogan bangsa Indonesia yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan yang ke-8 adalah meningkatkan rasa empati. Ketika para peserta didik telah terbiasa untuk bekerja sama, maka akan tumbuh pula rasa empati di antara mereka. Dengan rasa empati tersebut, mereka akan lebih bisa menempatkan diri di posisi yang tepat saat berhadapan dengan siapapun, serta menentukan sikap yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Rasa empati yang terasa dengan baik juga akan menjauhkan peserta didik dari rasa egois dan rasa benar sendiri yang mampu membantu mereka untuk terus berkembang di tengah-tengah lingkungan yang tengah mereka jalani. Yang kesembilan adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dalam kepramukaan terdapat dasa dharma pramuka, yaitu 10 sikap yang harus dimiliki oleh para anggota. Artinya, dasa dharma pramuka ini adalah menjadi nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh para anggota pramuka. Beberapa poin di dalam dasa dharma adalah dapat dipercaya, suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Artinya, peran kepramukaan dalam pendidikan karakter bangsa adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran daripada para anggotanya sendiri, sehingga bisa mencetak generasi penerus bangsa yang jujur dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat adalah dengan menjadi pemuda-pemudi yang aktif dalam menebarkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif selama mereka menjadi anggota pramuka. Ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari, itulah yang harus mereka realisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan dampaknya juga. Seperti contoh, lomba-lomba yang bertemakan kerjasama kelompok. Seperti yang kita ketahui, kerjasama adalah salah satu peran pokok yang wajib dilakukan oleh setiap anggota pramuka. Oke guys, so dari pembahasan di atas, kita semakin memahami bahwa ternyata kepramukaan memiliki peran yang sangat penting untuk pendidikan kehidupan bangsa. Semoga kegiatan pramuka akan tetap lestari dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk pendidikan karakter dan pendidikan formal dan non-formal, apapun itu, untuk generasi penerus bangsa. Oke guys, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam fungsi dan peranan pramuka dalam pendidikan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memetik ilmu yang dari apa yang telah saya sampaikan. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. So I'll see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.